Baru hampir 6 bulan yang lalu ya Oppo Reno 7 series itu hadir dan gue udah sempat review juga beberapa seriesnya. Kali ini Reno datang lagi yang barunya yaitu Reno 8 series. Ngebawa banyak hal baru terutama di bagian desain serta kameranya. Aslinya itu ada beberapa varian produk dari Reno 8 series yang dijual resmi di Indonesia. Salah duanya adalah Reno 8 dan Reno 8 5G. Nah, di video kali ini gue akan lebih fokus ngebahas ke Reno 8 5G. Soalnya handphone ini udah gue pegang selama semingguan. Jadi gue bisa lebih detail nih ceritain ke teman-teman pengalaman gue pakai handphone ini. So, monggo langsung aja disimak sampai kelar. Hai semua, gue Wasa. Nggak perlu panjang lebar ya ngebahas boxnya, karena desainnya tuh masih mirip-mirip dengan perangkat Oppo yang lainnya. Termasuk ini isi di dalamnya juga komplit, soal anti gores ada, casing, kabel, serta kepala charger juga ada semua. Sekali beli teman-teman udah bisa langsung dipakai. Kepala chargernya dapat yang 80 watt Super VOOC. Ini menyenangkan banget guys, dimana ya teknologi flagshipnya di Oppo Find X5 Pro kemarin ini tuh turun ke mid range-nya. Gue udah ngetes baterai juga, nanti gue kasih tahu lebih lanjut. Kita beralih ke desainnya. Ini tuh paling mencolok mata adalah bagian kamera belakangnya. Modul frame-nya ini tuh gede banget dan melengkung jadi satu dengan back cover-nya. Frame-nya juga ini mengkotak ya, ciri khas handphone-handphone zaman now. Dan ini handphonenya juga menurut gua enteng sih, sekitar 179 graman aja. Material back cover-nya ini adalah glass dan ini tuh melengkung menurut gua susah sih ya kaca dilengkungin. Makanya ini juga teknologi canggih sih buat gue pribadi. Terus ini juga mirip-mirip kayak flagshipnya Oppo Find X5 Pro yang sama-sama ngelengkungin bagian back cover-nya buat ngejadiin frame kameranya. Layarnya itu 6,4 inci, panelnya AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 90 Hz. Bezel-bezelnya tipis kecuali yang bagian bawahnya. Di sebelah atas ada mic, di sebelah kanan ada tombol power, di sebelah kiri ada volume up and down, dan bagian bawah ada slot SIM card, mic, port Type-C, dan speakernya yang masih mono. By the way, ini juga cuma ada satu varian memori aja ya, yang emang 8 GB, serta storage-nya 256 GB. RAM-nya ini bisa di-expand lagi sampai 5 GB. Prosesor yang dikasih pakai MediaTek 1300 yang gua tes Antutu dapat skornya tuh gede guys, 690 ribuan, dan skor Geekbench 5-nya segini. Gue juga ada ngetes pakai 3D Mark Wildlife 4600-an poin dan Slingshot 6900-an poin. Soalnya gue agak-agak penasaran kok skornya gede, makanya gue ngetes pakai 3D Mark juga. Dan hasilnya pas kita main tes game nanti, teman-teman bakalan kaget sendiri sih. Ini ya, gue ngetes PUBG aja dapatnya smooth extreme sampai SDR Ultra. Terus main Asphalt 9 juga seru banget ngeliat visualnya, soalnya udah bisa ke unlock 60 fps. Terus main Genshin Impact aja, ini tuh grafik defaultnya dikasihnya medium. Medium loh ya, bukan low. Dan beneran, ini gue pas main setengah jam lebih gitu ya, belum ada panas-panas berarti. Nggak ada nyampe 40 derajat, 39 aja nggak nyampe. Frame rate-nya juga aman selama dimainin. Gue ngikutin defaultnya aja, cuma gue naikin FPS-nya ke 60. MediaTek Dimensity 1300 ini menurut gue keren sih. Ngebacanya aja tuh kayak udah lebih optimize yang dipaduin sama OS si Oppo-nya ya. ColorOS 12 berbasis Android 12 juga. Dan gue rasa ini kalau teman-teman jadiin handphone ini buat gaming sehari-hari oke banget. Apalagi ngecasnya juga balik lagi cepet ya. Baterai yang dikasih 4500 mAh. Oke lah, tapi lihat deh, ngecasnya dari 4% sampai 50% ini cuma perlu waktu 12 menit. Dan fullnya juga cuma 35 menit aja guys. Setengah jam lebih sedikit doang lah. Buat screen on time-nya, gue ngetes dapat hampir 8 jam dengan sisa baterai yang masih 17%. Yang kalau dibaca di sini masih bisa hidup 4 jaman lagi. Overall buat pemakaian sehari-hari menurut gue ini udah oke banget handphone. Cuma tetep ya ada satu kekurangan yang menurut gue di ranah gaming ataupun di entertain, yaitu speakernya yang masih mono. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kameranya nih. Hal yang dijagoin juga sama si Oppo Reno 8 5G ini. Lensa depannya kita dikasih 32 megapiksel, sensornya IMX709. Kamera belakangnya ada 3. Lensa utama 50 megapiksel IMX766, lensa ultrawide 8 megapiksel IMX355 dan lensa makro 2 megapiksel. Mode-modenya banyak seperti biasa.
Ada juga nih filter di mode potretnya yang bokeh flare potret ya. Baik buat foto ataupun video di kamera depan dan kamera belakang sama-sama ada. Nanti gue tunjukin juga hasilnya. Nah, buat kemampuan perekaman video seperti biasa sih ya. Kualitas kamera belakangnya itu lebih cakep ketimbang kamera depannya. Belakangnya itu sanggup sampai 4K 30 fps. Sedangkan depannya cuma mentok di 1080p 30 fps. Cuma kalau ngomongin soal kece-nya yang video ya, ini tuh ada fitur AI highlight video yang bisa bikin gambarnya itu lebih terang. Walau di cahaya yang amat sangat kurang. Cuma mode ini perekamannya itu sanggupnya di 1080p 30 fps saja, nggak ada pilihan lain. Ini contoh video 1080p yang 30 fps, kondisinya di outdoor dan ini night ya. Oh, ada flare-flare-nya. Lihat ke arah lampu. Oh, ada beberapa flare-nya juga yang muncul. Oke, coba ke tempat yang lebih gelap lagi. Ini aslinya gue ngelihatnya gelap loh, tapi di previewnya AI-nya jadi bikin lebih terang. Serius. Ini tempat duduk hitam banget di sini mata gue ngelihatnya. Tapi previewnya jadi agak terang, jadi warna coklatnya lebih kelihatan. Maksudnya lebih kelihatan warna coklat. Kalau mata ngelihat sih kayak gelap gitu warna hitam. Oke, nice. Sebelah sini juga, kan airnya mata gue ngelihat nggak begitu biru banget. Tapi kalau dari si Oppo Reno 8 5G-nya malah bikin lebih kelihatan airnya tuh berwarna biru gitu. Oh, nice. Ini nggak bisa pindah ke ultra wide ya. Makin terang. Habis ini kita coba yang 60 fps nya. Oke, ini yang 60 fps nya 1080p juga. Kalau 60 fps hampir menyerupai mata ngelihat sih untuk hasilnya. Ini gue ngeliat previewnya gitu. Nah, ini warna biru airnya lebih gelap kan ketimbang yang 30 fps tadi. Ini mirip-mirip kayak mata gue ngeliat sekarang. Terus yang tempat duduk ini kelihatan ya warnanya tuh lebih hitam ya ketimbang coklat kayak yang 30 fps tadi. Cuma ya kalau 60 fps jadinya lebih smooth aja gitu. Hai, ada flare-flare-nya. Oke, coba jalan sebentar dengan kaki biasa aja. Oh, tapi kalau yang ini lebih terang sih, lebih terang previewnya daripada mata asli gue ngeliat. Oke, kalau yang kamera depannya seperti biasa, cuma mentok di 1080p 30 fps aja ya. Ini gue bawa jalan biasa seperti ini. Nah, backlight sedikit lah ya gitu kan ya, karena malam-malam cahaya lampunya di belakang gue juga harusnya backlight, tapi ini masih tetap bagus loh. Bagus loh. Bagus ini beneran dah. Ngevlog malam-malam masih oke loh. Gue jauhin, suara gue yang ketangkap gimana, coba didengarkan. Kita lihat airnya masih enggak sih, mata gue ngelihatnya lebih gelap, tapi kameranya memberikan hasil yang lebih biru untuk airnya dan lebih terang juga. Di belakang sana mata gue ngelihatnya gelap, tapi di preview lebih terang. Good lah kenanya. Oke,
lanjut. Oke, kalau yang ini nyobain mode videonya yang bokeh flare portrait. Dia cuma mentok di 1080p 30 fps aja, tapi kayak biasa ya, karena bokeh flare portrait jadi belakang-belakangnya itu ngebulet-bulet gitu loh. Ini bayar modelnya ya lumayan. Penganten baru soalnya. Coba muter-muter. Sana aja. Ya, baik, Oke. baik. Nah, rapi loh. Ja, punggung lo dong, Ja, punggung. Oh, tuh ya. Jadi enggak, AI-nya tuh tidak mendeteksi mata atau muka doang. Ternyata dia bisa mendeteksi objek ya berupa orang gitu loh. Belakangnya juga ikutan ngeblur. Lo gedung-gedung belakang lo bagus aja. Wow. Oke, sip kalau gitu. Thank you. Nah, yang ini contoh videonya yang bokeh flare portrait tapi selfie-nya, guys. Ini keren banget sih kalau kalian tuh ya rekam dulu baru kemudian nanti diposting ke Instagram ataupun ke TikTok gitu ya, Instagram story kayak gini tuh. Ih, cakep loh, lihat bokeh di belakangnya. Gedung-gedung di belakang gua. Terus yang lampu bulat-bulat di pohonnya. Rapi ya, termasuk ya. Nice. Oke, lanjut. Oke, kalau yang ini perekaman video 4K-nya mentok di 30 fps aja. Jalan kaki biasa aja. Seperti ini. Ada suara kompresor AC, outdoor-nya gimana? Mic-nya. Oke, lanjut jalan lagi. Autofokusnya deh sekarang kita lihat. Daunnya, oke. Sip. Oke, cepet ya. Kita lihat ke gedungnya sekarang. Oh. Sip. Cukup lah ya. Lanjut. Kesimpulannya gampangnya gini kalau dari gua. Oppo Reno 8 5G ini tuh dijual dengan harga 7 jutaan ya. Bukan cuma ngasih konektivitas yang lebih long last buat pemakaian lama ya, karena udah mendukung jaringan 5G. Tapi kalau dari sisi performa juga udah bagus banget buat ngegame-game berat sekalipun. Belum lagi yang suhunya nih bisa gue bilang kejaga banget loh, nggak cepat panas. Nah, ini tuh jadi sebuah pembuktian juga sih buat teman-teman yang mungkin masih suka underestimate sama MediaTek. Prosesor yang dipakainya kan ya Dimensity 1300 adalah prosesor bagus. Hal ini juga bisa kejadian sih menurut gue karena optimalisasi ColorOS 12 yang emang menurut gue udah lebih asik banget buat dipakai sehari-hari. Jangan dibandingin sama UI merah sebelah yang masih banyak bug-bug serta iklannya ya. Jauh lah bedanya, ini lebih enak. Kameranya juga lebih bisa keluar performanya serta AI-nya yang bagus. Nah, tapi buat teman-teman yang mungkin budgetnya nggak nyampe buat nebus Oppo Reno 8 5G ini, masih ada pilihannya Oppo Reno 8 aja ya. Ini tuh jaringannya 4G. Desain wise agak beda sama Oppo Reno 8 5G, tapi kalau ditanya soal kameranya tetap bagus hasilnya. Terus juga kalau prosesornya, Oppo Reno 8 ini pakainya Snapdragon 680. RAM sama storage-nya sama-sama 8GB, 256GB. Ukuran layar sama panelnya juga sama, baterainya pun sama 4500, cuma kalau ngecasnya beda, dia cuma sanggup di 33 watt SuperVOOC. Tetap cepet lah ya ngecasnya 33 wattnya Oppo tuh. Serta back covernya juga ini Oppo Glow, jadi nggak ninggalin bekas sidik jari sama anti baret-baret halus. Nah, buat Oppo Reno 8 ini harganya dijual 4 jutaan. Oh iya, sama satu lagi nih, ada TWS terbarunya Oppo, penerusnya Oppo Enco Buds sebelumnya, yaitu Oppo Enco Buds 2. Modelan TWS-nya tuh IM ya, yang ada karetnya kayak gini dan masuk ke kuping. Terus juga case-nya ini bulat simple sih menurut gua buat dipegang ataupun dimasukin kantong. Terus ada noise cancelling, teknologi Bluetooth-nya juga udah 5.2, 5.2, serta bisa ngontrol kamera smartphone. Terus juga baterainya up to 28 jam. Ya, teman-teman bisa ngetap TWS-nya buat jepretin kamera. Intinya ini semua produk-produk terbarunya Oppo udah di launching dan teman-teman yang minat itu udah bisa di pre-order di toko resminya Oppo Indonesia, baik di online ataupun di offline gitu ya. Paling segini aja info dan cerita-cerita yang bisa gua kirimin lewat video ini ke teman-teman, terutama yang paling detail soal si Oppo Reno 8 5G ini ya.
Kalau masih ada yang mau didiskusin dan mau ditanya, monggo tulis aja di kolom komentar. Seperti biasa nanti akan gue balas. Oke, terima kasih banget pokoknya buat teman-teman nih udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ya teman-teman. Siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.